Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Prestia dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Prodi Ilmu Administrasi Negara NIM 250-238. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang dipekerjakan sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Menurut Leonard Nadler, pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap karyawan. Sementara itu, menurut Profesor Rao, pengembangan sumber daya manusia adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubung dengan peran mereka di masa depan. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tujuan pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia terorganisir di mana karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dengan teoritis guna mencapai tujuan umum pengembangan. Bertujuan untuk mempersiapkan pegawainya siap untuk memangku jabatan di masa yang akan datang dengan mengembangkan keterampilan seperti peningkatan dalam keilmuan, pengetahuan, kemampuan sikap, dan kepribadian. Kemudian tujuannya ada tujuan internal dan tujuan eksternal. Saya akan menjelaskan tujuan internalnya terlebih dahulu. Tujuan internalnya yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua meningkatkan efisiensi organisasi, yang ketiga meningkatkan efektivitas organisasi, dan yang terakhir adalah mencegah kerusakan fasilitas organisasi. Kemudian ada tujuan eksternalnya. Yang pertama yaitu mampu memenuhi kebutuhan atau tuntutan pelanggan. Yang kedua itu mampu menghadapi persaingan bisnis. Dan yang ketiga mampu menghadapi persaingan dalam tingkat global. Kemudian ada manfaat pengembangan sumber daya manusia menurut Scholar 1992, yaitu yang pertama mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua meningkatkan produktivitas, meningkatkan fleksibilitas angkatan kerja, dan kemudian ada meningkatkan komitmen karyawan, dan yang terakhir adalah mengurangi turnover dan absensi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan.